Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai nggak harus berasuransi. Kenapa nggak harus berasuransi? Karena gini guys, kalian lihat sekitar kalian, teman-teman atau mungkin orang-orang yang kita nggak kenal, kita coba deh iseng-iseng kita tanyakan, kita survei. Apakah kamu punya asuransi? Kita tanya, apakah kamu punya asuransi? Apakah Anda punya asuransi? Akan menemukan jawaban 80% mereka mengatakan mereka tidak punya asuransi, tapi kenyataannya mereka tetap bisa hidup. Nah, berarti benar dong pernyataan saya bahwa kita nggak harus berasuransi. Kenapa kita nggak harus berasuransi? Karena orang-orang lain pun tanpa berasuransi bisa hidup kok. Buktinya banyak sekali orang-orang bisa hidup tanpa asuransi. Nah, tapi pertanyaannya kenapa saya berasuransi? Kenapa si Pak Petrus ini berasuransi? Kira-kira teman-teman tahu gak jawabannya kenapa saya berasuransi? Nah, ini saya. Kenapa saya berasuransi, teman-teman? Padahal di sisi lain banyak sekali orang tidak berasuransi, belum berasuransi. Saya berasuransi karena saya bukan sultan. Pertama, saya bukan sultan, belum sultan ya. Saya belum sultan. Kenapa? Karena kalau saya sultan, misalnya Sultan Saudi Arabia, atau mungkin lahir di keluarga yang kebangsaannya bangsawan, yang lahir dari Raja Inggris atau mungkin Sultan Brunei dan sebagainya. Nah, itu mungkin saya nggak pusing lagi dengan pertanggungan yang harus saya miliki. Nah, ini alasan pertama. Kenapa? Karena saya bukan sultan. Kalau sultan mah bebas ya. Ini banyak teman-teman yang sering dengar mungkin ya, sultan bebas. Kenapa? Kalau sakit tinggal jual aja satu itunya, Ferrarinya atau Lamborghini-nya, beres. Kalau sakit lagi, sakitnya lebih berat lagi, jual aja salah satu hotelnya atau villanya, whatever, itu nggak akan mempengaruhi gaya hidupnya karena sultan. Mobil banyak sekali, ribuan. Rumah banyak sekali, gedung-gedung, hotel, bisnis banyak sekali. Asetnya bejibun, teman-teman. Ini alasan pertama. Saya bukan sultan. Kalau saya sultan, saya santai-santai aja. Lalu alasan kedua apa? Alasan kedua adalah saya punya rekening tabungan dan saya nggak rela tabungan saya kepake begitu aja. Nah, ini tabungan saya, teman-teman. Anggaplah ini rekening tabungan ya. Ini saya ngumpulin, nabung setiap bulan, tujuannya buat anak saya nih. Jadi saya nggak ada tujuan untuk buat bayar biaya berobat, enggak. Saya nggak mau nih, saya nggak mau uang tabungan saya ludes. Ini alasan kedua kenapa saya berasuransi. Jadi saya mau kasih tahu aja kenapa saya berasuransi, karena saya sayang tabungan saya sayang hasil kerja keras saya ludes begitu aja, rugi kan. Saya nggak tahu sih pikiran orang-orang yang nggak ngambil asuransi itu apa. Apakah mereka rela? Saya nggak tahu ya. Tapi ini saya cuma mau cerita kenapa saya ambil tabungan saya buat keluarga saya, mungkin buat jalan-jalan, buat belanja segala macam, dan saya nggak ada niatan untuk berobat, nggak mau. Dan kalau terjadi berobat segala macam, saya nggak mau habisin tabungan saya. Ketiga adalah saya nggak rela aset saya hilang. Saya punya aset, saya punya beberapa harta yang saya berhasil kumpulkan sepanjang saya produktif. Dan mungkin juga saya punya aset dari keluarga seperti rumah, dan saya juga ada mobil, ada deposito dan sebagainya. Saya nggak rela aset saya ini hilang begitu aja. Aset yang sudah dikumpulkan dengan jerih payah, ini saya nggak rela aset ini harus dijual. Tapi kenyataannya banyak sekali orang yang menjual asetnya demi pengobatan. Saya nggak tahu seberapa cukup dia punya proteksi, tapi teman-teman bisa melihat banyak sekali public figure atau mungkin artis atau mungkin orang-orang ternama yang tersorot, mereka masuk berita karena menjual aset untuk pengobatan. Ini yang baru
tersorot. Tapi yang di luar orang-orang public figure ini, mereka tidak tersorot. Jadi banyak sekali orang yang tidak tersorot tapi menjual aset mereka. Dan ini saya nggak mau terjadi. Makanya saya ambil asuransi. Sekali lagi saya bingung dengan pemikiran orang-orang yang belum berasuransi, apakah benar-benar punya aset yang bejibun yang banyak sekali seperti Sultan yang rela. Kalau saya, oke teman-teman, kalau saya pun Sultan, saya nggak rela aset saya kebuang sih. Tapi kalau mungkin sampai ribuan ya udahlah, whatever lah. Tapi kalau masih hitungannya yang aset yang masih kehitung sama jari, saya tetap nggak rela sih. Contoh misalnya saya sudah punya properti ada 5 misalnya, saya punya 5 rumah di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, semua Jakarta, penjuru Jakarta saya punya banyak rumah nih. Apakah saya akan berasuransi atau tidak menurut teman-teman? Kalau saya sih tetap berasuransi karena saya nggak rela kalau terjadi resiko rumah saya ini hilang satu. Dengan asuransi ya paling keluar 10-20% uang saya itu untuk melindungi seluruh aset saya. Why not? Nah, ini alasan saya yang ketiga. Alasan keempat ini saya nggak rela minta sumbangan. Saya nggak rela kehilangan harga diri, dan keluarga saya juga nggak rela. Saya nggak rela keluarga kehilangan harga diri dengan minta sumbangan. Tapi bukan berarti saya menghina atau menyudutkan atau mendiskreditkan orang yang minta sumbangan ya. Ini hanya pendapat saya pribadi. Mohon maaf bagi teman-teman yang saya tidak menyinggung pihak manapun, karena jujur saya pun pernah melakukan minta sumbangan, tapi bukan untuk diri saya atau mungkin keluarga yang anggota keluarga inti saya ya. Saya hanya membantu untuk beberapa pihak yang membutuhkan dana, dan saya harus melakukan minta sumbangan ini dengan membuka akun di kitabisa.com. Ini trusted, terpercaya, sudah terbukti. Saya sudah pernah juga melakukan minta sumbangan di sini, tapi saya nggak mau sampai keluarga saya harus melakukan seperti ini. Kalaupun benar-benar terpaksa ya udahlah, kalau memang ini. Dan apalagi kalau harus sampai minta-minta ke keluarga yang lain yang tidak perlu kita, yang seharusnya tidak kita ganggu. Karena seperti yang tadi saya bilang, tadi saya ada menyebutkan harga diri. Ya, setiap orang punya penilaian masing-masing, tapi saya termasuk orang yang lebih baik saya bertahan dengan prinsip saya, dan saya mengalihkan resiko saya lewat asuransi, dan saya melindungi seluruh anggota keluarga saya dengan proteksi yang mencukupi dengan asuransi. Nah, sekali lagi saya nggak tahu apa yang dipikiran orang-orang yang belum berasuransi. Apakah mereka rela keluarganya harus meminta sumbangan dan sebagainya? Karena pernah saya melihat satu artikel di bukan di Indonesia ya, mungkin di China ya, itu dia sampai memohon-mohon di rumah sakit, sampai meminta sumbangan untuk pengobatan orang tuanya atau siapanya, saya lupa gitu, ada itunya artikelnya. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak ada niat atau maksud tertentu. Semoga kita semua bisa berpikiran dewasa dan bisa menanggapinya dengan objektif, dengan dewasa ya teman-teman ya. Saya tidak menyudutkan pihak tertentu. Oke, yang kelima adalah saya bisa sakit teman-teman. Saya bisa sakit dan saya nggak mau kehilangan penghasilan. Saya butuh uang. Tidak munafik, saya butuh uang. Dan keluarga saya pun butuh uang saya, butuh penghasilan. Butuh seseorang yang menopang.
anak-anak saya butuh pendidikan dan ini dipenuhi dari penghasilan. Semuanya bicara tentang uang sih dari awal ya. Dan kalau saya sakit, penghasilan ini berpotensi untuk hilang, teman-teman. Ini yang jadi pikiran saya. Kemarin saya juga ada ditelepon sama salah satu orang, saya salut dengan orang ini. Dia menghubungi saya, dia bilang saya punya satu anak. Saya punya satu anak dan saya bekerja, dia bilang, dan saya kepikiran kalau saya sakit atau saya kena PHK, saya gimana, penghasilan saya gimana, pembayaran untuk kesehatan saya gimana. Nah ini dibutuhkan untuk kedewasaan, dibutuhkan untuk kesadaran diri, menyadari bahwa saya bisa sakit, someday kemungkinan saya bisa kena PHK, someday saya bisa terjadi anything, stroke, cancer, apapun. Selama kita manusia nggak ada kata nggak mungkin, ya kan? Selama badan kita masih bisa sakit, ini semua bisa terjadi, teman-teman. Begitu saya penyakit terjadi tadi yang saya bilang, kanker, stroke, jantung, ginjal, segala macam, ini penghasilan saya bisa jadi hilang. Bisa jadi ya teman-teman ya. Begitu penghasilan saya hilang, ini jadi PR. Nah makanya saya bilang bahwa saya nggak mau kehilangan penghasilan. Lalu Pak Petrus, emang bisa asuransi memberikan penghasilan? Kabar baiknya bisa, teman-teman. Untuk resiko-resiko yang saya sebut ini apabila terdiagnosa maka akan cair sejumlah uang. Ini yang disebut proteksi penyakit kritis. Nggak harus punya, teman-teman, tapi saya sengaja ambil. Kenapa? Karena saya mau melindungi keluarga saya. Teman-teman nggak harus punya, tapi kalau mau terlindungi ada baiknya punya. Dan ya sekali lagi ini tergantung pandangan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya nggak mau keluarga saya menderita karena kehilangan penghasilan. Saya terjadi risiko pada keluarga, pada pencari nafkah, kehilangan penghasilan, masa depan anak terbengkalai. Saya nggak mau terjadi seperti ini. Ini teman-teman, bukan hanya resiko sakit, tapi juga resiko meninggal dunia, teman-teman. Jadi apabila terjadi resiko meninggal dunia, ya udah pasti penghasilan nggak ada, ya kan? Kemungkinan nggak ada kalau kita tidak punya penghasilan pasif atau penghasilan yang otomatis. Kalau kita hanya masih mengandalkan penghasilan aktif, kemungkinan penghasilan kita gone, hilang. Jadi di sini saya membutuhkan proteksi penghasilan, baik itu dana warisan sama proteksi penyakit kritis. Dan sekali lagi saya bilang, saya nggak tahu di pikiran orang-orang yang belum berasuransi apa, karena kalau resiko itu terjadi, ya jadi pertaruhannya adalah masa depan anak-anaknya, bukan anak-anak saya. Makanya saya lebih memikirkan ya, kalau bisa saya selamatkan diri saya dan keluarga saya dulu. Itu teman-teman. Oke teman-teman, saya mau tekankan lagi bahwa kenapa saya berasuransi, karena saya mau ada sesuatu yang dijamin. Jadi saya mau ada jaminan, ada garansi. Sama seperti kita membeli barang elektronik, kita mau yang ada garansinya dong. Saya mau beri kepastian untuk keluarga saya, supaya kalau apapun yang terjadi pada saya atau anggota keluarga saya aman, keluarga saya aman. Jadi nggak pusing lagi apapun ya teman-teman ya, you name it. Jadi sakit kritis, kecelakaan, rawat biasa, rawat inap atau dan sebagainya, resiko-resiko khususnya yang resiko berat, itu saya sudah punya jaminannya, sudah punya garansinya. Jadi lebih aman dan kita nggak perlu pusing. Apapun yang terjadi, kita memastikan finansial kita dari keluarga itu aman dari beban keuangan. Seperti yang tadi saya sebut, biaya rumah sakit, tagihan, bahkan biaya hidup, bahkan impian anak. Kita nggak perlu korbankan impian anak. Nah ini kenapa saya berasuransi, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, teman-teman nggak harus berasuransi. Benar ya teman-teman ya, yang saya bilang nggak harus berasuransi. Nah tadi saya cerita, saya rekap lagi kenapa saya berasuransi.
Pertama, saya bukan sultan. Belum jadi sultan. Amin ya teman-teman ya, amin. Siapa tahu someday menjadi sultan. Saya belum sultan, saya masih belum punya aset yang begitu bejibun untuk dipersiapkan kalau terjadi resiko saya bisa pakai aset itu untuk membayar biaya pengobatan. Saya belum sultan. Lalu yang kedua, tabungan. Tadi saya menyinggung bahwa saya nggak rela banget nih tabungan saya habis. Nah, buat teman-teman yang belum berasuransi, teman-teman bisa memikirkan kembali. Kenapa? Karena posisikan deh di posisi orang yang mengalami resiko, itu tabungannya ludes teman-teman. Tabungannya ludes, bukan cuma tabungan ludes, asetnya pun berpotensi ludes, dan bahkan sudah terbukti banyak yang ludes. Rumah, apartemen dan sebagainya, aset ya teman-teman ya. Lalu harga diri hilang juga teman-teman karena minta sumbangan. Dan ini saya nggak rela juga kalau harga diri harus hilang juga. Jadi banyak sekali kehilangan. Ini banyak sekali yang menjadi taruhannya ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah penghasilan. Saya nggak rela penghasilan saya hilang. Kalau teman-teman ada tambahan-tambahan lain, bisa teman-teman komentar di bawah. Pak Petrus, ini ternyata ada lagi, kenapa harus tambahan harus ngambil asuransi, kenapa? Dan kenapa nggak mesti berasuransi? Silakan teman-teman, saya terbuka dengan diskusi, saya terbuka dengan komentar. Silakan dikritik, silakan diberikan masukan yang membangun ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagi teman-teman silakan dipikirkan kembali, perlu gak sih sebenarnya berasuransi? Saya tidak mewajibkan semua orang untuk berasuransi. Namun jika kita merasa penting, why not? Jika kita merasa asuransi bermanfaat, why not, ya kan? Gitu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dukung channel ini supaya saya makin semangat untuk membuat video-video, memberikan edukasi pada teman-teman semua. Jika teman-teman punya request, Pak Petrus tolong dong buatkan video tentang biaya asuransi misalnya gitu kan, tentang bisnis asuransi dan sebagainya. Silakan ya teman-teman ya, saya sangat welcome. Terima kasih teman-teman. Saya doakan teman-teman sukses terus, sukses semuanya, sehat semuanya, diberkati semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart.